Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep Munawar, NPM 202170029, Kelas A, Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan unsur-unsur cuaca dan iklim. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan atmosfer pada jangka waktu yang singkat dan dalam cakupan wilayah yang sempit. Sedangkan iklim merupakan rata-rata cuaca dalam periode yang lama dan dalam cakupan wilayah yang luas. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi merupakan pancaran langsung energi tanpa disertai dengan perantara. Radiasi sinar matahari merupakan pancaran langsung energi atau alih energi dari matahari ke permukaan bumi secara langsung tanpa disertai perantara. Spektrum warna radiasi matahari terdiri dari dua. Yang pertama, sinar bergelombang pendek, contohnya sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, sinar bergelombang panjang, contohnya sinar inframerah. Radiasi sinar matahari dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jarak matahari dan bumi, intensitas radiasi matahari, panjang hari atau sun duration, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan terbenam, pengaruh atmosfer, di mana sinar yang memenuhi atmosfer sebagian besar akan diserap oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Yang kedua, lamanya penyinaran matahari dan sudut datang matahari. Lamanya penyinaran matahari merupakan lamanya sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dalam periode 1 hari yang dihitung dalam jam. Lamanya penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap suhu permukaan bumi. Semakin lama penyinaran matahari, maka suhunya akan semakin tinggi. Sudut datang sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi terhadap arah datangnya sinar matahari. Semakin kecil sudut datangnya sinar matahari, maka akan sedikit panas yang diterima oleh permukaan bumi. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara merupakan ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul. Suhu udara berhubungan dengan panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Suhu udara dapat dinyatakan dalam satuan Celcius, Fahrenheit, Reaumur, ataupun Kelvin. Faktor yang berpengaruh terhadap adanya perbedaan temperatur atau suhu udara diantaranya sudut datang sinar matahari, lama waktu penyinaran matahari, ketinggian tempat, dan kondisi geografis wilayah. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan kandungan uap air yang terdapat pada udara. Kelembapan udara dapat terjadi ketika uap air sudah mencapai batas maksimum atau titik jenuhnya. Faktor yang berpengaruh terhadap kelembapan udara yaitu suhu udara, di mana semakin tinggi suhu udara, maka kelembapan udaranya akan semakin rendah. Tekanan udara, semakin tinggi tekanan udara, maka akan semakin tinggi kelembapan udaranya. Pergerakan angin, intensitas penyinaran matahari. Semakin tinggi intensitas penyinaran matahari, maka akan semakin rendah kelembapan udaranya. Kerapatan vegetasi, semakin rapat vegetasi, maka akan semakin tinggi tingkat kelembapan udaranya. Ketersediaan air. Kesediaan air yang banyak akan menjadikan kelembapan udara tinggi. Topografi wilayah, semakin tinggi wilayah maka akan semakin tinggi kelembapan udaranya. Kerapatan udara, semakin rapat udara maka akan semakin tinggi kelembapan udaranya. Kelembapan udara terbagi dua, yaitu kelembapan relatif atau nisbi, merupakan perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara pada suatu volume dan suhu dengan jumlah uap air yang ada di udara jenuh pada suhu udara yang sama. Kelembapan mutlak atau absolut merupakan banyaknya uap air yang terdapat pada 1 meter kubik udara. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara merupakan tenaga yang berakan massa pada partikel udara yang memiliki tekanan searah dengan gaya gravitasi bumi. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Udara bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah yang memiliki tekanan udara rendah. Yang keenam, penguapan. Penguapan merupakan perubahan wujud benda cair menjadi uap air atau gas. Penguapan terbagi 3, yaitu evaporasi merupakan penguapan yang terjadi pada perairan terbuka seperti laut, danau, maupun sungai. Faktor-faktor terjadinya evaporasi yaitu faktor langsung seperti temperatur, tekanan uap air, kelembapan udara, lama proses penyinaran matahari, intensitas radiasi matahari. Faktor tidak langsung seperti tata letak lintang, ketinggian tempat, dan waktu.
Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada tanaman atau unsur biotik yang disebabkan oleh proses respirasi dan fotosintesis. Evapotranspirasi merupakan penguapan yang terjadi pada perairan terbuka dan makhluk hidup atau unsur biotik, gabungan evaporasi dan transpirasi. Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi, karakteristik tanaman, tersediaan air tanah, dan parameter meteorologis seperti radiasi matahari, angin, kelembapan udara, dan suhu udara. Yang ketujuh, penutupan awan. Penutupan awan berkaitan dengan banyaknya awan yang menutupi langit. Awan merupakan kumpulan titik-titik air atau kristal es yang terdapat pada udara ataupun atmosfer. Awan sangat berpengaruh terhadap pembentukan cuaca dan iklim. Jika terdapat tutupan awan, maka dimungkinkan dapat terjadi presipitasi. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan yaitu suhu udara, intensitas sinar matahari, angin, kelembapan udara, dan tekanan udara. Yang kedelapan, kecepatan dan arah angin. Angin merupakan massa udara yang bergerak pada atmosfer bumi. Angin bergerak dari daerah yang memiliki tekanan udara tinggi ke daerah yang memiliki tekanan udara rendah. Faktor yang mempengaruhi kecepatan angin yaitu gradien barometrik, yaitu perbedaan tekanan udara pada dua garis isobar dari permukaan bumi, vegetasi, dan jarak dari permukaan tanah. Arah angin merupakan arah dari mana angin tersebut bertiup. Faktor yang mempengaruhi arah angin yaitu gradien barometrik, di mana semakin besar gradien barometrik maka angin akan semakin berbelok. Rotasi bumi. Rotasi bumi dapat menyebabkan adanya pembelokan arah angin. Rintangan atau kekuatan penahan. Kekuatan penahan dapat berpengaruh terhadap arah angin. Contohnya angin yang berbelok arah ketika menabrak dinding gunung. Yang kesembilan, presipitasi. Presipitasi merupakan proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi dapat berbentuk hujan, es, salju, maupun embun. Faktor yang berpengaruh terhadap presipitasi yaitu kelembaban udara, energi matahari, angin, dan suhu udara.